Lagi rame banget soal nonis yang borong takjil alias ngabisin takjil. Ini gue mau speak up. Kerjanya memang cuma ngekos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya yang lagi viral nih di Indonesia, yaitu nonis. Apakah itu nonis? Nonis itu adalah singkatan dari non-Islam. Jadi baru-baru ini tuh lagi trending topik di Indonesia nih, lagi viral di sosial media. Di sosial media di Indonesia ini viral banget tentang nonis. Nonis ini ya non-Islam tadi, itu mencari takjil, cari makanan ke pasar Ramadan. Kalau di sini pasar Ramadan ya, kalau di sana cari takjil lah gitu ya di Indonesia itu. Jadi sampai-sampai orang muslimnya itu nggak kebagian guys gitu. Awalnya itu yang viral tuh dari video ini guys. Nah ini guys. Nah ternyata Kristen, dia pakai hijab. Nah, awalnya tuh banyak video yang seperti ini guys gitu. Jadi orang-orang muslim di sana itu sampai nyuruh orang penjual takjilnya, orang yang jualan itu, orang yang berniaga itu, kalau ada orang mau beli harus pakai KTP, tunjuk KTP gitu, tunjuk IC lah gitu ya. Suruh tunjuk IC biar tahu agamanya apa, agamanya muslim. Kalau muslim suruh kasih, karena banyak orang muslim itu nggak kebagian takjil gitu, karena udah dibeli banyak sama karena banyaknya orang-orang non-Islam yang beli gitu. Jadi nonis itu non-Islam guys gitu kan banyak tuh lagi berseliweran nonis gitu kan, gara-gara nonis nggak dapat takjil gitu kan ya, seperti itulah gitu. Dan jadi ada pernyataan dari si nonisnya ini gitu. Ada dua nih, ada ternyata sebenarnya ada banyak sih pernyataan dari non Islamnya gitu, tapi yang gue reaction sekarang ini hanya dua guys, dan nggak banyak ya nanti kita baru kasih pendapat. Ini dia guys. Saya sebagai kaum minoritas pemburu takjil meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena sejujurnya saya tidak menyangka kalau efek dari perbuatan saya akan sebesar ini, sampai banyak yang tidak kebagian takjilnya. Karena sejujurnya saya hanya menikmati hidangan-hidangan dan terbawa suasana euforia Ramadan. Saya sangat amat memohon supaya kepada para penjual takjil untuk tidak meminta KTP pada saat pembelian takjil, karena saya nggak sanggup kalau udah beli di depan terus ditolak. Nah seperti itulah, kalian dengar sendiri kan. Jadi udah berseliweran tuh isu katanya kalau non muslim atau orang mau beli takjil gitu harus tunjuk KTP gitu. Tunjuk KTP ke peniaganya, ke penjualnya gitu. Masa iya harus gitu beli makanan harus pakai KTP gitu ya. Canda kali. Nah teman-teman, ini salah satu kekurangan dari informasi yang didapatkan oleh YouTuber ini TKI yang ada di Malaysia. Seolah-olah kejadian seperti itu harus menunjukkan KTP ketika membeli takjil itu beneran terjadi. Ini namanya mainnya kurang jauh. Kita lanjutkan videonya. Ini aku ada videonya lagi guys. Ini dia guys. Lagi rame banget soal nonis yang borong takjil alias ngabisin takjil. Ini gue mau speak up mewakili seluruh para nonis di belahan dunia manapun. Gini ya bos, kita nih nyari sarapan aja udah susah. Ketoprak kagak ada, bubur kagak ada, bahkan warteg pun bukanya siang semua coy. Terus lagi nih ya, takjil itu kalau bukan bulan Ramadan tuh nggak bakal kelihatan ya, jarang banget yang jual. Kayak selangka itu woy takjil tuh. Jadi kami para nonis ini memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk memborong takjil-takjil kalian, untuk menghabiskan takjil kalian, karena kami sarapannya udah nggak ada.
Tapi Iya. asli sih emang takjil tuh enak banget. Gue tuh suka banget sama kolak, sama Setuju. mie yang glowing tuh emang pakai skincare tuh. Mie glosor yang kuning, tuh enak Ya. banget. Kuning. Jadi buat teman-temanku Ya. yang berpuasa dan memburu takjil, jangan marah-marah gitu dong. Makanya kalau nggak mau kehabisan, colong start duluan. Kalau bisa jam 12 sudah Waduh, cari, ya, lebih cepat. tuh Mantap. dengerin. Kalau nggak habisan jam 12 tuh pergi tuh ke pasarnya. Biar nggak kehabisan, biar nggak dihabisin tuh sama nonis. Kalau ini nih si nonis. Kirain sama aku tuh nonis itu nona manis. Ternyata aku tanyain teman-temanku, nonis itu bukan nona manis. Jadi yang lagi viral itu di Iya bang, abang ini nanyanya cuma nonis doang. Coba tanyain, nonis war takjil itu seperti apa sih? Beneran apa enggak? Jadi nggak miskomunikasi atau misinformasi. Oke. Indonesia tuh kirain tuh nona manis, ternyata bukan guys, tapi non Islam yang datang ke pasar Ramadan. Kalau di Malaysia pasar Ramadan ya, kalau di sana ya pasar biasa lah. Soalnya di sana itu penjualnya di tepi-tepi jalan aja, nggak diatur seperti ini. Kalau di sini di Malaysia kan diatur biar rapi, nampak bagus gitu kan. Jadi ya jadilah pasar Ramadan. Kalau di sana ya di rumah-rumah gitulah, di tempat-tempat biasanya di tepi-tepi jalan aja gitu. Nah, ini baru ketahuan. Kalau logikanya itu di bawah standar abang ini. Dan mainnya kurang jauh. Mungkin cuma dulu waktu di Indonesia, tinggal di Indonesia masih kecil, itu mainnya cuma di kampungnya doang. Di batas kecamatan juga enggak. Bang, di Indonesia itu ya, namanya orang jual takjil itu ada yang memang di pasar-pasar. Tapi ada juga yang di rumah-rumah, jangan salah. Nah, abang mungkin tinggalnya dulu ya, waktu di Indonesia itu tinggalnya di kampung. Jadi taunya jual takjilnya ya di rumah-rumah saja. Abang nggak main jauh ke kota. Coba ke kota bang saya sekali. Atau sekarang nih, berangkatlah nih mumpung Ramadan ya. Terbang ke Indonesia nih, ke Jakarta. Tanya tuh mana pasar takjil atau pasar Ramadan. Banyak bang. Dan setiap provinsi ada, setiap kabupaten ada, setiap kecamatan ada bang. Ya, ini coba tolong dicari tahu informasinya. Oke, kita coba lanjut. Di pasar-pasar gitu, di kita itu mencari takjil gitu guys. Nah, yang jadi persoalan itu karena banyaknya orang non muslim itu cari takjil di tempat kita mencari takjil, tempat orang muslim mencari takjil gitu. Apa salahnya coba gitu? Ya kalau memang habis ya mau diapain, kan gitu guys. Kalau udah habis gitu ya memang nggak kebagian, udah mau ngapain, kan gitu. Masa ya mau yang disalahin yang non Islam gitu, yang non muslim gitu, ya nggak segitu juga lah gitu. Mereka juga punya hak untuk membeli. Masa iya kita karena kita berpuasa nggak boleh orang lain untuk membeli, kan nggak gitu juga guys gitu. Di Malaysia loh nggak seperti itu. Ini dia, gua tadi ke pasar Ramadan dan gua ambil video itu sendiri guys. Ini dia guys. Di sini guys ada orang Cina di pasar Ramadan, ada orang Cina, India, ada Cina, tapi nggak ada tuh yang bilang inilah itu, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh kebanyakan bacot, kebanyakan ngomong. Mereka kan juga cari makan. Abang, tahu ya, abang yang banyak bacot. Bukannya orang Indonesia yang banyak bacot. Abang tahu nggak yang namanya permainan di medsos? Kita ini di Indonesia, anak-anaknya kreatif bang.
bermain dengan medsos, melakukan sesuatu hal yang positif. Kalau di Malaysia Bang, saya kasih tahu ya, mana ada seperti ini. Pola pikirnya mereka teratur semua, jadi nggak bisa kreatif itu Bang. Nah itu bedanya Bang. Jadi apa yang ada di medsos itu Bang, jangan dianggap serius semua, botak nanti kepala Abang ya. Abang ini cuma syuting atau ngambil gambar di Malaysia, mana Abang datang ke Indonesia, ambillah gambarnya. Tapi ngambil gambarnya jangan juga yang di pinggir-pinggir kali ya Bang ya. Oke, kita lanjut. Makanan habis tuh bukan dihabisin mereka. Toh mereka cuma berapa orang yang datang. Yang banyak tuh pasti ya di kita lah, orang muslim gitu. Woi, inget woi, Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ini Bang, satu hal yang tidak pantas Abang ucapkan. Menganggap Islam itu adalah hal yang dianggap orang Islam itu mungkin Abang pikir pelit ya, di pemikiran Abang. Salah Bang, di Indonesia itu orang Islamnya itu baik-baik semua, ya, saling berbagi. Janganlah termakan sama informasi di medsos. Mudah sekali Abang ini, orang TKI asal Indonesia, sudah sampai di Malaysia, lupa negaranya itu yang mana. Jadi nggak tahu lagi perkembangan negaranya karena udah puluhan tahun kali Abang berjamur di negara seberang. Di Indonesia itu yang namanya nonis juga cuma sedikit Bang. Lihatlah statistiknya. Jadi nggak mungkin makanan takjil itu habis. Itu nggak mungkin. Di satu tempat yang jual gorengan bukan cuma satu penjual Bang. Banyak penjualnya. Yang jual namanya kolak juga banyak, bukan satu penjual. Yang jual sate juga banyak. Nah, pakailah logika Bang. Jadi jangan mempermainkan logika orang Bang. Kita lanjut ya. Nah, kalian udah tonton sendiri kan di video itu ya memang nggak seberapa, nggak inilah, nggak terlalu nampak gitu ya. Tapi di situ asal kalian tahu, di sana itu ada orang Sabah yang non Islam, ada orang Sarawak yang non Islam, juga ada orang India yang non Islam, yang orang Chinese yang non Islam itu juga ada. Semuanya ada di itu di dalam orang yang banyak itu bercampur guys gitu. Tapi orang Malaysia nggak masalah dengan itu semua gitu, nggak ada masalah dengan itu semua. Welcome, itulah Islam. Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya, berbagi untuk semua. Saya simpulkan ya Bang ya. Jadi di Malaysia itu ada 3 kelompok ya bangsa di Malaysia ya Bang ya. Ada bangsa Malaysia, ada bangsa Cina, dan ada bangsa India. Wah, kasihan kali itu, Bang. Masa satu negara ada bangsanya banyak, Bang? Beda dengan Indonesia. Semuanya bangsa Indonesia, Bang. Sukunya yang beda-beda. Termasuk Tionghoa ya, orang-orang Tionghoa. Mereka tidak menyebutkan bangsa Tionghoa, mereka nyebutnya bangsa Indonesia, sukunya suku Tionghoa. Hati-hati, Bang, dalam penyebutan. Nanti bisa ini respon orang loh. Masa gara-gara takjil aja nggak kebagian takjil, jadi heboh, jadi kayak aduh. Nih video tadi tuh contoh tuh, aman, damai, meskipun berbagai bangsa ada di sana, berbagai agama ada di sana, nggak ada masalah tuh. Masa iya kita bangsa yang besar seperti ini
Gara-gara makanan aja mau dipermasalahin. Waduh, Pak Dini kali ini banyak mengomentari nih pendapat dia ini, karena semua pendapat dia itu salah. Semua pendapat dia itu tidak ada informasinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang coba abang tunjukkan satu saja video di Indonesia, di pasar takjil atau orang yang jualan takjil di pinggir jalan yang banyak nonisnya, mana yang perang, mana yang rebutan makanan. Coba tolong tunjukkan. Satu video saja. Kalau abang bisa temukan, ya. Pakai nuduh yang non-Islam nggak toleran lah, intoleran lah. Bukan seperti itu caranya, guys. Mereka tuh juga punya hak membeli makanan. Apa salahnya dia membeli makanan? Toh itu kan juga membantu bagi umat Muslim yang berniaga, berjualan di sana. Kan juga membantu mereka menghabisin jualan atau perniagaannya yang diniagakan di sana, kan jadi habis dibeli orang-orang itu, kan juga jadi penghasilan, jadi rezeki untuk mereka gitu, kan juga membantu untuk mereka gitu ya. Kalaupun misalnya kalian nih yang datang itu nggak kebagian atau sudah habis itu takjil, ya kalian aja udah mungkin terlalu agak petang yang datang ke sana atau mungkin gitu. Nah, betul kata kakak tadi itu. Nah, kalau takut nggak kebagian, takut habis, takut udah habis tuh, nah, datang pukul 12. betul. Masalah makanan aja, Mas, mau dihebohkan sampai nyampai ke masalah intoleran dan toleransi. Masa iya kita harus belajar sama Malaysia? Bukankah kita ini sudah diajarkan toleransi? Nggak perlu bang belajar sama Daripada Malaysia. Indonesia sudah tahu toleransi dari dulu bang. Toleransi, masa iya kita lupa? Tua kita akan lupa di toleransi. Bhinneka Tunggal Ika bang, Bhinneka Tunggal Ika. Masa iya kita sudah ada duluan bang dari zaman Majapahit. Tunjuk KTP gitu. Aneh banget sih. Abang yang aneh. Indonesia. Oke lah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini Pak D sebenarnya tidak mau mereaksi video-video yang berhubungan dengan masalah war takjil ya. Tetapi setelah ketemu video yang satu ini, yang selalu membuat video yang membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia, tetapi perbandingan tersebut selalu tidak berimbang tanpa informasi yang sebenarnya. Nah, ini menyebabkan suatu kegaduhan di dunia maya, ya, suatu kegaduhan di medsos. Nah, yang selalu dijelek-jelekkan oleh orang TKI ini, padahal dia orang Indonesia ya, adalah negaranya sendiri yang dijelek-jelekkan. Jadi Malaysia itu selalu bagus di mata dia. Nah, berkenaan dengan masalah nonis war takjil, ini pun semua informasinya tidak ada satupun yang akurat. Lalu membungkus dalam bentuk suatu kata-kata, suatu kalimat yang seolah-olah di Indonesia ini tidak ada toleransi beragama gara-gara makanan. Nah, ya itu tadi, terbangnya kurang jauh, jadi nggak mengenal lagi negaranya. Negara Indonesia ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, mungkin dia waktu SD pelajarannya lupa kali sekarang ya. Itu sudah ada dari zamannya kerajaan-kerajaan. Yang terkenal adalah ketika kerajaan di Majapahit. Itu yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mana ada yang namanya gara-gara makanan, kita sesama warga negara Indonesia yang berbeda agama itu rebutan ataupun berantem ataupun perang. Coba mainnya jauh dikit deh. Abang ini coba deh cek YouTuber Malaysia, itu banyak loh. Pak D lihat beberapa YouTuber Malaysia, baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki, mereaksi tentang nonis war takjil di Indonesia. Mereka paham kalau itu hanya kejadian di medsos, kata-kata yang dibuat seolah-olah kita itu terjadi suatu rebutan makanan. Itu adalah hiburan, abang. Hiburan buat merayakan ya, buat membuat gembira di dunia medsos ini supaya suasana dari puasa di Indonesia ini menjadi hal yang menyenangkan. Dan baru tahun ini
ada peristiwa ataupun semacam ide seperti ini, dan ide ini secara tidak sengaja ternyata dari orang nonis yang melakukan mendapat sambutan komentar yang baik dari orang Indonesia. Akhirnya mereka saling bersaut-sautan, saling berkomunikasi ya di dalam medsos. Itu permainan, Bang, ya. Hanya lucu-lucuan saja. Nah, kalau nggak tahu lucu-lucuan adalah bercandaan. Nah, mungkin bahasa Malaysia kelucu-lucuan nggak tahu, Abang, ya. Adanya bercandaan nih, Bang, saya kasih tahu. Itu yang terjadi. Kalau Abang main ke sini, ini sekarang nih coba main lah. Tidak ada di pasar-pasar Ramadan ataupun di penjual takjil di pinggir-pinggir jalan yang di dekat rumah masing-masing dari penjualnya itu yang rebutan takjil, itu nggak ada, Bang. Kita mah di sini sudah tahu semua, ya. Itu adalah satu hiburan. Dan jangan lupa, Bang, lihat tuh ustadz-ustadz di Indonesia dan juga ada pendeta di Indonesia juga paham kalau ini adalah satu kegiatan yang positif bagi masyarakat di Indonesia. Dan insya Allah di tahun depan, ya, kita akan begini lagi. Ini menunjukkan yang namanya kerukunan beragama, kerukunan antar suku di Indonesia. Gak ada, Bang, yang seperti Abang ceritakan tadi itu. Jadi janganlah memframe bangsa Abang sendiri seolah-olah pemikirannya sempit kayak Abang. Kalau Abang ini logikanya, ya, itu masih di bawah standar orang Indonesia semenjak pindah ke Malaysia. Ya, karena apa? Ya karena nggak tahu lagi Indonesia, karena nggak pernah pulang. Ya, ketika pulang di kampungnya aja, nggak jalan-jalan ke Jakarta, ke Bali, ya, ke Bandung, atau mungkin ke Padang, ke Medan, atau ke Lombok, atau mungkin ke Raja Ampat di Papua, atau ke Kalimantan, atau ke Sulawesi. Ya cobalah kalau pulang, katanya bawa duit banyak. Buatlah untuk jalan-jalan, Bang. Supaya tahu, supaya mata Abang melek. Indonesia itu tidak seperti yang Abang katakan. Nah, ini yang pada heran ya, setiap TKI yang sudah cukup lama menetap di Indonesia ketika menjadi YouTuber, selalu membandingkan antara kegiatan yang ada di Malaysia dengan di Indonesia, dan selalu yang dijelek-jelekan adalah Indonesia. Ini semua YouTuber, ya, TKI yang ada di Malaysia. Berbeda dengan YouTuber-YouTuber asli Malaysia yang mereaksi tentang Indonesia, itu hampir 90% adalah reaksinya ataupun komentarnya positif. Apalagi yang YouTuber tersebut pernah datang ke Indonesia, berlibur. Mereka melihat faktanya yang selama ini cuma mereaksi saja, dan tanggapan mereka sangat positif. Beda dengan Abang yang asli Indonesia katanya ya, tapi mental atau jiwa Abang bukan Indonesia. Nah, coba ini dijadikan satu perhatian, ya. Abang ini coba untuk introspeksi diri lagi bersama dengan YouTuber-YouTuber TKI Indonesia. Coba ya introspeksi, siapa diri saya sebenarnya. Nah, menurut teman-teman ini gimana nih pendapat tentang informasi video seorang, sini baru seorang ya TKI yang menyebutkan bahwa nonis war takjil itu adalah suatu kejadian yang nyata yang terjadi benar-benar di Indonesia. Padahal sebenarnya itu adalah lucu-lucuan aja di dunia medsos. Nah, silakan tulis di kolom komentar untuk menanggapi abang kita ini yang sudah cukup jauh tersesat jalannya untuk balik ke Indonesia. Daripada ini aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.